Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Salam rahayu, salam untuk saudaraku semua yang ada di dalam maupun di luar negeri. Semoga damai selalu. Yang sakit mudah-mudahan cepat sembuh. Yang bekerja mendapat rezeki yang berkah. Amin. Kita semua masih ingat yang namanya Ahok. Pada hari Rabu kemarin Ahok sempat menghadiri acara hari ulang tahun PDIP ke-51 di sekolah partai Lenteng Agung, Jakarta Selatan. Ahok memang bukan gubernur DKI. Dia juga sudah menjadi pesakitan terpidana 2 tahun penjara. Dan dia juga disebut penista agama. Sudah melekat kepada kepastian. Tetapi sepertinya semua itu tidak membuat karir politiknya luntur. Ahok masih kuat sekali di benak rakyat Indonesia. Entah dia dibenci, entah dia dikagumi, pasti mengakui bahwa Ahok adalah salah satu pejabat yang punya rekam jejak bersih, jujur dan kerja keras. Walaupun mulutnya terkadang keras, itulah sebabnya setelah peristiwa tragis tuduhan dan pidana penistaan agama yang menimpa dirinya, tidak membuat tenggelam, tidak membuat dia tidak diperhitungkan. Bahkan setelah dia keluar dari penjara, dia seperti orang yang terlahir kembali, bersinar kembali, membuktikan orang masih banyak membicarakannya, bahkan masih ada yang ditakutinya. Di kancah perpolitikan bangsa ini, soal kualitas Ahok itu nggak usah diragukan lagi. Dan sekarang Ahok menjadi komut Pertamina, tentunya tidak perlu lagi dipertanyakan. Justru banyak pendukung Ahok dan Jokowi menginginkan jadi menteri karena berkaca pada rekam jejaknya selama menjabat sebagai gubernur. Pernah jadi legislator dan bupati. Dalam hal ini saya sendiri masih percaya kredibilitas, integritas dan kualitas Ahok sebagai pejabat masih bisa diakui. Terbaru tampil di acara hari ulang tahun ke-51 PDI Perjuangan, Ahok terlihat ceria di hadapan wartawan. Dia bangga sebagai petugas partai, politikus PDI Perjuangan tersebut. Dia menyatakan dirinya adalah petugas partai dan bangga akan hal itu. Ahok menyebut PD itu merupakan partai yang konsisten dalam hal memperjuangkan kepentingan rakyat. Partai ini konsisten untuk membela hak-hak orang kecil. Dan Ahok sendiri itu berbicara tentang PDI. Jadi dia bilang, saya tidak salah masuk partai ini. Memang dia sangat mengagumi itu dengan kepemimpinannya Megawati. Sampai dia bilang terima kasih atas konsistennya PDI. Ahok mengaku mendapat tugas mengedukasi rakyat bahwa parpol adalah bagian dari demokrasi. Semua lapisan dalam bernegara membutuhkan parpol. Oleh karena itu Ahok tak sepakat bila ada yang mengatakan parpol hanya berisi kader-kader yang korupsi. Saya pikir itu oknum. Kenapa? Karena ini Ahok yang bilang, yang jujur nggak mau ikut berpolitik, itu kan kelakarnya. Jadi pada intinya Ahok sekarang itu dengan fresh, dan dia mengatakan, kenapa kok nggak ikut kampanye Ganjar? Karena dia bilang statusnya adalah komut Pertamina, komisaris utama. Jadi, dan yang kedua, Bu Mega tidak memberi menugaskan untuk kampanye karena statusnya masalah itu. Jadi Ahok sekarang bersinar lagi. Mudah-mudahan ke depan Ahok
bisa terjun di dalam hal-hal yang sifatnya sosial untuk kemasyarakatan. Dikasih wewenang, kita yakin bahwa Ahok betul-betul menjaga apa yang dibutuhkan rakyat. Dan kita yakin Ahok akan moncer terus dengan namanya yang makin moncer. Nah dari itu, selamat Pak Ahok dalam mengikuti hari ulang tahun PDI ya. Dan di sela-sela pertemuan itu, wartawan juga menanyakan bagaimana Pak Jokowi kok nggak hadir. Kelakar Pak Ahok mengatakan, saya tidak punya WA-nya Pak Jokowi. Nanti kalau saya ketemu WA-nya Pak Jokowi, saya tahu yang menanyakan kenapa nggak hadir di acara PDI Perjuangan. Nah, itu kelakarnya. Tapi kita tahu semua lah, kenapa Pak Jokowi nggak hadir. Kita ambil cuplikan dari analisa Rocky Gerung ya. Karena Pak Jokowi ya, itu sudah tidak dianggap sebagai orang penting di PDI Perjuangan ya. Jadi dan Pak Jokowi juga sadar kalau sampai datang di acara PDI Perjuangan, analisa Rocky Gerung, Pak Jokowi akan dirujak oleh orang PDI. Buktinya apa? Buktinya di Jawa Tengah, di Banyumas kemarin, di dalam menyampaikan pidatonya, itu petani-petani aja bilang, artinya apa? Kepercayaan ke Pak Jokowi itu sudah berkurang jauh. Sudah ada yang tidak ada yang disegani atau ditakuti. Maka dari itu, secara pribadi kalau Pak Jokowi tidak hadir dan sekarang keluar negeri, yaitu menurut saya yang terbaik. Biar semua berjalan tidak gaduh dan tidak ada merasa disakiti dan tidak menjadi trending topik membicarakan Pak Jokowi hadir ke PDI tapi malah dirujak ya itu bagus. Oke, jadi pembahasan kali ini pembahasan santai saja, yang jelas ada informasi-informasi yang bisa kita ambil hikmahnya agar supaya kejadian-kejadian ini itu kita bisa pelajari dan siapa tahu berguna untuk kita dan anak-anak kita. Saya pikir itu. Terima kasih. Selamat hari ulang tahun PDI Perjuangan. Maju terus, rakyat mendukung PDI Perjuangan. Terima kasih. Merdeka.